Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat-hadirat yang dimuliakan Allah, ini kisah pertama saya perlu yang sampean jaga-jaga waktu iftar, jaga-jaga waktu buka puasa. Hendaknya terisi-isi doa luik-luik. Nggih, berdoa nunas kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu dekatnya waktu iftar, dekatnya waktu berbuka puasa niki. Sehingga ia waktu santer jelap teka bulan. Separuh je arak niki. Anteh kembing den sembahyang ba'da isya. Istirahat, ada sak kuat sembahyang tarawih. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak, 2 rakaat sembahyang ba'da isya jauh lebih belik pahala ketimbang 20 rakaat sembahyang tarawih. Bahkan tiang pelonggo sunamian pertama kali perkara sak terhisab lema li akhirat adalah persoalan solat. Lamun solat tiang pelonggo sunamian wah lancar, bagus, beres sembahyang tiang pelonggo sunamian, ibadah-ibadah yang lain lancar. Ndek sak sulit lalu. Kuncinya adalah hidupan suatu malam yang mulia, kata ulama. Minimal cara tiang pelonggo menghidupkan malam niki adalah dengan solat berjamaah isya dan solat berjamaah subuh. Ya minimal cara kehidupan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Selesaian bulan Ramadan niki dalam kondisi sehat walafiat, murah rezeki yang halal dan barakah, dan mudah-mudahan segala hajat dan niat yang pelonggo tekabulan sudah Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu sak santan si mustajabah, istijabah, sak santan si jelap tekabulan doa yang pelonggo senamian adalah di waktu berbuka puasa. Jadi onek demen wah datang maghrib langsung berdoa nunas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi jua tiang pelonggo senamian hajatan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Sederhana entan berdoa, lamun tandek tahu kadu doa-doa sak luar biasa. Sederhana. Andek tertunasan, ya Allah mudahan taicanin kesehatan, keafiatan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau misal Nabi jua hajat tiang pelonggo sunamian, ya Allah mudahan saat berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya. Jadi di waktu iftar, di waktu berbuka puasa adalah salah satu waktu sak santer mustajab, sak santer jelap tekabulan doa tiang pelonggo sunamian. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat-hadirat yang dimuliakan Allah, ini kisah pertama saya perlu yang sampean jaga-jaga waktu iftar, jaga-jaga waktu buka puasa. Hendaknya terisi-isi doa luik-luik. Nggih, berdoa nunas kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu dekatnya waktu iftar, dekatnya waktu berbuka puasa niki. Sehingga ia waktu santer jelap teka bulan. Tahadus bi nikmatillah tiang salah satu yang membuktikannya. Nabi doa tiang, ya Allah berangkatkan tiang menunaikan ibadah haji, berangkatkan bilang buka puasa, ya doang nunas, Allah mudahkan bagi tiang untuk menunaikan ibadah haji. Dan saya rasa luwe dengan wah buktian masalah niki. Coba ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjut bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya wah sandekman sembahyang salat ba'diyah isya baru niki. Aran ibu-ibu dewa salat ba'diyah isya baru salat setelah isya. Aran dewa ni luwe. Bapak-bapak aran dek sembahyang ba'diyah isya baru separuh je arak niki. Anteh kembing den sembahyang ba'diyah isya. Istirahat, ada sak kuat sembahyang tarawih. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak, 2 rakaat sembahyang ba'diyah isya jauh lebih belik pahala ketimbang 20 rakaat sembahyang tarawih. Andin tiang pelonggo senamian dek sembahyang tarawih, enggak saya gawe sembahyang isya berjamaah, sembahyang
ba'diyah isya 2 rakaat belian pahala ni ketimbang sembahyang tarawih 20 rakaat lagu ndek gawe ba'diyah angka rugi niki ade sah gawe niki. Nggih. Kenapa? Karena di antara salat sunnah yang paling mulia, paling afdal, paling utama adalah salat rawatib niki. Lamun salat sunnah tarawih jak bawa tahu deretan. Salat sunnah yang paling hebat adalah salat sunnah witir. Ada yang mengatakan yang paling utama adalah salat sunnah rawatib. Nabi kena salat sunnah rawatib, salat sunnah yang menyertai salat fardu, qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Ia arang rawatib niki salat sunnah paling utama, paling hebat. Kenapa? Karena dia menempel pada salat fardu. Salat fardu adalah ibadah paling utama endah. Bahkan tiang pelonggo sunamian pertama kali perkara sak terhisab lema li akhirat adalah persoalan salat. Lamun salat tiang pelonggo sunamian wah lancar, bagus, beres sembahyang tiang pelonggo sunamian, ibadah-ibadah yang lain lancar. Ndek sak sulit lalu, kuncinya adalah salat. Lamun salat tiang pelonggo sunamian beres lancar, lurus perhitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah yang lain dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun sembahyang doang yang dia tahu lulus, apa lagi sak lain. Nah, ia tu hebat searan sembahyang 5 waktu. Makanya ulama mengatakan ada 4 amalan adik sak kubur tiang pelonggo sunamian menjadi luas. Sak pertama fa muhafazatus shalawat. Adik sak jaga 5 salat 5 waktu. Ndak sampai remehan, ndak sampai lalean, apalagi tentik gawe. Sak kedua as-sadaqah. Lamun mele luas kuburan tiang pelungguh, kerang-kerang bersedekah. Pira-pira jar 2000 arah bersedekah si 2000. Nasi arak nasi sit bersedekah. Permen arak permen sit bersedekah. Nabi jua sana. Ndarak sak niki-niki mana-mana senyuman sit bersedekah. Ndarak kepeng. Senyuman kado. Tabassumuka liwajhi akhika laka sadaqah. Engkau tersenyum terhadap saudara sahabatmu atau siapapun ketika engkau bertemu, niki dihitung sebagai sedekah. At-tasbih sedekah, at-takbir sedekah, at-tahlil sedekah, dan semuanya niki tercukupkan dengan salat sunat duha 2 rakaat. Jadi setiap bacaan zikir tiang pelonggo sunamian dinilai sedekah. Jadi lamun sekiranya dek tahu kado harta mana-mana sak baru niki kado. Nah niki sedekah lamun milih luas kubur kerang-kerang bersedekah. Sak ketelu wa qiraatul Quran. Kuat-kuat baca Quran. Niki syahrul Quran. Ramadan niki adalah bulannya Quran, maka hendaknya tiang pelonggo sunamian perbanyak membaca Quran mana-mana. Sebulan niki bau tahap khataman Al-Quran mana-mana sekali. Nggih, mana-mana sekali hataman Quran, namatan Quran. Berembe lamun tendek tahu baca Quran, dek bau seriuk Quran. Darak beruan padahal keblek tulisan. Aranja wahtoa. Atau memang tiang pelungguh dek tahu baca Quran, minsak. Berembe caren bijajarin pelungguh senamian niki bedoen HP. Suruh tadi ane perengah ke julu. Juseke petang ke juseke jeloni mek rengah kaset rengah YouTube ngaji lah rakengan deh. Berdengah tiang pelungguh sunamian dengan baca Quran
niki hukumnya seperti halnya kita membaca. Nah, jadi pada ngah baik albarlah menah tutu je selesai nana kan. Nah niki wa kasratut tasbih. Dan keempat amalan yang memperluas kuburan tiang pelenggu senamian adalah luwe-luwe baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kerang-kerang baca tasbih. Nah niki empat amalan lamun milih luas kuburan. Sak pertama jaga sembahyang 5 waktu. Sak kedua sedekah kuat-kuat kerang-kerang. Sak kedua luwe-luwe entan baca Quran. Sak keempat luwe-luwe entan baca tasbih. Nah jadi ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tiang kembali. Jadi yang perlu sampaikan niki persoalan salat tarawih niki. Hendak sampai tinggalan ba'diyah isya. Misal tiang pelonggo senamian terlambat datang. Terlambat datang. Berembe niki anden tuah sembahyang isya tu balik, datang kemudian jog masjid dalam kondisi terlambat, maka sekiranya dek teman ba'diyah isya juluan. Dakat sak berjamaah. Nah, nggih, dakat sak berjamaah sembah ba'diyah isya bersama jamaah yang salat tarawih tidak masalah. Nah, jadi ndak baik tinggalan ba'diyah isya lantaran tarawih. Ibarat niki ibu bapak-bapak anden pahalen searan ba'diyah isya niki seluas dunia niki, maka pahala salat tarawih niki mara ibarat marak pegunungan di atas dunia, marak ibarat temisalan itu niki. Mbelu belian niki ba'diyah atau tarawih. Ba'diyah niki 2 rakaat niki lagu belian pahala ketimbang sak 20 rakaat. Kenapa? Karena 2 rakaat niki nempel pada solat fardu, sedangkan solat fardu merupakan ibadah yang paling utama dalam kehidupan tiang pelenggu senamian. Niki sak kedua, sak pertama baru ndak lalai demen buka puasa, luwe-luwe entar berdoa. Sak kedua, dendek lupa sembahyang ba'diyah isya. Nah, sak katelu ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan napiaran niki subuh. Nah, nggih. Bagus terbaca Quran, baru luas terpeluas kubur. Bagus tadarus, oh santer sih bagus. Lagu ingat-ingat ndak tersampai begadang baca Quran lagu subuh tertendos. Nggih, nendos sembahyang subuh. Napi si tendos sembahyang zuhur. Jam siwak melek. Yo kembe jam siwak melek. Oh biar tadarus sampai jam 2 uni. Oh salah niki. Nggih. Tadarus santer si bagus marang angkat yang di awal baru niki syahrul Quran, bulan Ramadan niki adalah bulan Quran, maka seyogianya tiang pelenggu senamian banyak-banyak membaca Quran. Minimal tiang pelenggu bau namatan mana-mana sekali. Lagu endan baik perkara sunnah niki ya si tinggalan sak wajib. Salat subuh hukumnya wajib, baca Quran hukumnya sunnah. Jadi tersesuaian diri kemampuan tiang pelonggo. Lamun tersekira-kira mampu sampai jam 2 dengan syarat subuh tetap tahu gawe, silahkan, tidak masalah. Lamun kira-kira tahun tadarusan sampai jam 3 dengan syarat subuh tetap tahun tegawe, silahkan, bagus gak ini. Malah jauh lebih bagus niki. Semalam-malam baca Quran, subuh lancar. Lagu endaan sampai lancar tadarusan subuh nangkele haba mansura ndar ndek kosong jaring. Terhapus. Artinya karena tiang pelenggu senamnya lalai di dalam subuh. Nah, jadi
adik tesak dua-dua niki ndak telalai. Quran ndak telalai, subuh ndak telalai. Maka kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Sak mampu sampai jam solas, stop sampai jam solas. Sak mampu tadarusan sampai jam 10, stop sampai jam 10. Istirahat terus. Adik sak mau bares sembahyang subuh berjamaah. Saya nggak kembali. Lamun temele hidupan suatu malam yang mulia, kata ulama, minimal cara tiang plonggo menghidupkan malam niki adalah dengan solat berjamaah isya dan solat berjamaah subuh. Ya minimal cara hidupan malam. Lamun temele hidupan malam Ramadan, minimal sekurang-kurang berjamaah solat isya, berjamaah sembahyang subuh. Pada pahalan mara antan tiang pelonggo isi semalam-malam, isi ibadah, isi baca Quran, isi berzikir. Saya solat isya berjamaah seperti halnya dia ibadah setengah malam. Nanti engkah ibadah semalam-malam, setengah malam ibadah. Saya sembahyang subuh berjamaah mara ibarat dia menghidupkan semalam suntuk. Apalagi terombo emalik tadarusan sampai jam siwa, sampai jam solas, sampai jam 10, 12 dan seterusnya. Maka solusinya bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Bare demen tuah selesai adik anden temele. Oh, khusuan doang tadarusan jam-jam sekek jam 2. Khusu tadarusan. Oh, berembe cara tinduk dulu. Bare demen makin demen tuah selesai tarawih, demen selesai kajian, tinduk. Bare jam-jam 12. Turas. Nggih, turas. Lah tadarusan terus semalam-malam. Niki cara teh. Yen tante lek Yaman niki salah satunya adalah untuk menghidupkan tengah malam niki aranjak tonjan tarawih tendekna selesai isya langsung. Baun tarawih jam siwa, baun tarawih jam 10, baun tarawih jam solas, baun tarawih jam 12, baun tarawih jam sekek, bahkan baun tarawih jam 2. Berembecaran lamun temele ndek aru lalu tarawih. Bareh beto tarawih jam-jam solas, tinduk dulu, istirahat. Bareh demene jam-jam 10 meleng siap-siap berangkat jok masjid sembahyang tarawih jam solas. Lamun tanya kan sembahyang tarawih jam pira? Jam balu lewat pokok setengah siwa lah rakanya. Ya tak mulai tarawih ledriki. Lamun le Yaman arak waktu-waktu, setiap masjid mengambil waktu masing-masing. Anden lokon misal jam 10, kondok jam solas, sepit jam 12, montong ngaru jam seke. Bisa ya setungkep jam 2. Lah musola ane jam balu 30 wahana. Nggih. Ialah gambaran ibu-ibu, bapak-bapak caren lamun ulama-ulama Yaman niki. Jadi ndek karena memang salat tarawih yang paling bagus niki adalah salat tarawih yang ditakhirkan, yang diakhirkan. Agak dendek naru lalu menun sampai seorang ulama mengatakan di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis, Al-Imam Ahmad Asy-Syatiri rahimahullah taala, beliau sampaikan bahwa di antara bid'ah akhir zaman adalah menyegerakan salat tarawih. Lagu maksud di sini bid'ah niki ndek sesat, bukan bid'ah yang dalam artian sesat. Ini hanya bid'ah lugawi unin paran. Bid'ah perkara secara bahasa, ndek secara hukum, ndek secara syariat. Ini hanya sekedar dari sisi bahasa. Ndak laun paran, sesat taruh lalu terakhir. Ndek iya kena. Sak kena niki karena searan bidah niki perkara baru. Perkara baru secara lugawi, karena dengan laik biasa telat sembahyang tarawih, bahkan Rasulullah agak malaman sembahyang tarawih. Lagu bukan berarti di sini maksud dari kata-kata bid'ah di sini bid'ah sesat, ndek.
Ndek lo sesat lo muntaru lo terawih. Ndek ya kena. Dengar niki. Dengar lo Ustaz lokon kenen bidah unin taru lo terawih. Ndak. Dengah bahasan tiang pelunggu. Ndak be pelang-pelang. Yang dimaksud di sini ulama di dalam kitab niki imam salah satu ulama mazhab Syafi'i niki. Bid'ah lugawi, bid'ah secara bahasa. Arti ndek negirang tegawe marak niki. Bid'ahnya orang-orang malas unimparan sampai. Pegawaian dengan malas arulah lo terawih unin. Lagu aneh tiang pulang gojek iya wah aneh kategori teh. Dakat saat tengah menu ndek tegedak kah? Memang tedu teh. Aneh tegedak terkena malas. Sila saya gedak terkena malas. Tetuan temalas tiang pelonggo. Lamun dengar lai ya tetu puasa ya Allah luar biasa, ibadah luar biasa. Lamun tiang pelonggo aneh puasa tinduk wah aneh. Oh lek kelemak tinduk, tengari tinduk, bian tinduk. Tetu puasa tinduk. Lamun dengar lai si kuat, si rajin, luar biasa ibadah. Jadi anden tiang pelonggo terkena si ulama li dalam kitab. Oh lue bid'ahnya dengan seabot-abot tunin paran sebut yang belum aneh terede besila saya nggak memang tertun anu abot nggih. Nah niki ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah selanjutnya keempat perkara imsak. Nggih imsak niki sunnah tiang pelonggo senamian imsak. Demen dua sekitar 10 menit sebelum berakhirnya waktu sahur. Imsak niki hukumnya sunnah, bukan berarti demen tamu imsak ya mau tendik kanggo bekelor. Ndek. Imsak niki sekedar untuk menjaga-jaga. Onya-onya wah tak tamu waktu. Onya-onya kita diingatkan untuk berhati-hati. Karena di waktu imsak ini adalah waktu yang mutasyabih, yang diragukan apakah wah tak tamu atau ndekman. Jadi masih arak keraguan di sana. Sehingga ulama mengambil arah hadis lain. Rasulullah SAW beliau tidak makan dan minum sekitar 50 ayat. Terhitung si ulama pira waktu lamun baca 50 ayat sekitar 10 menit ongkah. Makanya jadilah namanya imsak. Imsak niki ndek iya waktu mulai puasa ndek pira ante waktu mulai puasa lamun waktu subuh. Imsak niki sunnah tiang pelonggo dendek temangan dendek tenginem. Kenapa tiang sampaikan niki ibu bapak-bapak sekiren tiang pelonggo sunamian turas le waktu imsak niki ndek teman sahur sila nyahur wah seberak lagu ndek te payen te goreng sambal payen te lamun tejak soboh wah payen te ngupi jauli soboh nuah sekedar untuk sahur ya kena tiang sampean niki. Jadi bukan berarti demen tuh waktu imsak telah tiba aneh dek keman nyaur nih dek keman sahabat makan sahur dek banding nginep ndak silahkan minum atau makan secukupnya dendek luwe lalu dendek belo lalu entan tenginem bekelor bareh ndak sampai datang waktu. Nah niki bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana? Bolehkah salat tarawih dalam keadaan duduk? Kanggon. Kanggon sembahyang tarawih dalam kondisi duduk. Sehingga termasuk salat sunnah. Lemak bian yang sembahyang tarawih duduk doang ibu-ibu. Tokan meh sembahyang tarawih kanggon. Nggih, dak tiang misal jadi imam. Mek sembahyang tarawih tokoh dakak sajari imam kanggung. Boleh niki wadakak sak turut isi jamaah sak nganjep.
Orang menu jalai mabian sembahyang tarawih selaput tetokon. Kanggon. Soalnya perkara niki perkara sunnah. Salat selaput, salat sunnah kanggon tetokon cara tegawe sembahyang niki. Lamun salat fardu ja beden. Lamun sembahyang fardu wajib tenganjeng lamun temampu. Lamun tendek mampu baru tetokon. Nah, terus berembe anden tersembahyang tarawih tinduk cara kanggo tetonde. Hah? Ndeng kanggo. Piran tak kanggo. Lamun tendek tau nganjeng. Baru sak tahun tetokon doang, kanggo tetinduk. Oh lamun menu kanggo tekadu isyarat sembahyang tarawih kanggo. Piran lamun wah ndek tau tokon, ndek tau tinduk, apa namanya? Ndek tau ngalah, enggak tahu nih isyarat doang. Isyarat ima. Lagu penentang amasen tau nekejap. Oh kadu mata kadu, kanggo. Jari ia syarat niki. Piran tekanggo sembahyang tinduk lamun tendek tau nganjang. Tahun tetokon lagu dek tau nganjang. Sit pilih sa nomor 3 kanggo. Piran tekanggo sembahyang tokon dakat sak tau nganjang kanggo sembahyang tokon lek sembahyang sunnah. Lemak sembahyang Idul Fitri kanggo sembahyang tokon kanggo. Pokon selabu sembahyang sunnah kanggo tegawe secara duduk. Nggih. Kriteria imam salat apa saja? Nabi kriteria imam sak pertama dia faqih. Le dalam kitab yang bagi yongkan, le dalam kitab Anwarul Masalik. Artinya bahwa niki persoalan afdaliyah, persoalan keutamaan, bukan syarat sah salat jamaah. Sekiranya imam tendek nafakih, makmum tefakih, sah salat sah fakih niki sah. Saya nggak niki persoalan afdaliyah, keutamaan, bukan syarat sah salat jamaah. Piranan sandek kanggo niki jak laun beluan pembahasan lemak. Nah jadi syarat napiaran niki kriteria sak pertama paling utama fakih. Napi kenen fakih dengan sak paham persoalan salat, minimal paham salat berjamaah. Ketahuan hukum-hukum salat jamaah wah ngaji. Berembe ketentuan-ketentuan salat berjamaah ketahuan doang. Iaran dengan fakih niki di dalam bab salat jamaah. Dakan sandek selapu hukum to ne fakih, enggak anto ne bab salat jamaah ton fakih di dalam bab salat berjamaah. Nah, den mara baru anden fakih lagu lemurin fakih dek masalah. Nah, nggih. Bagaimana menghidupkan malam-malam Ramadan dan malam Idul Fitri? Mara baru caren minimal caranya menghidupkan isya berjamaah, subuh berjamaah, maka seperti halnya tiang pelonggo senamian ibadah sepanjang malam. Apalagi tiang pelonggo isi ibadah-ibadah salain, doa, zikir, wirid, baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian apa perbedaan batal puasa dengan batalnya pahala puasa? Batalnya puasa lamun tegawe telu hal. Pertama, mangan, nginam atau memasukkan barang-barang ke dalam lubang. Marak irung, marak kantong, marak buit, marak semua tempat berlubang di dalam tubuh tiang pelungguh. Lamun tama zat jok dalam niki batal salat tiang puasa tiang pelungguh sunamian. Atau berhubungan badan niki sak katalun. Berhubungan badan dengan suami atau istri. Anda bahasa terlalu belon. Lamun pahala je nyumpak nyedak pahala. Pokok lapuk jua dosa.
Andai begibah ibu-ibu rausan batur sede pahala. Tapi juga bentuk maksiat itu menggugurkan pahala puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa ndak mau pahala kecuali lapah kance haus doang, mau pahala jandara. Tahan membebeh, dia menahan mulutnya dari makan, tetapi dia tidak menahan lidahnya dari menghina orang lain. Dia tidak menahan lidahnya dari membicarakan keburukan orang lain. Dia tidak menahan lidahnya dari memfitnah orang lain. Jadi darak kunen tahan mangan ngina. Oh lamun menuja temangan tengina menuja timak darak maut pahala. Oh ndak belian malik mau yang dosa. Ande satu puasa yang tiang pelongo tsunamian tinggalkan ande seumur hidup genti den tahu tegenti sekek puasa niki. Lamun tebatalan secara sengaja tanpa uzur syar'i. Lagu lamun ara uzur syar'i marak misal berembe lamun lalu lampak langan lalu jok Malaysia lalu jok Bali lalu jok Kalimantan lalu jok Sumbawa ara uzur syar'i kanggon tendek puase le perjalanan masyaallah. Nah, jangan sekedar niki atur ya. Mudah-mudahan ara faedah manfaat serta barokahnya, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dari malam niki tiang pelongo tsunamian dijabah segala hajat dan niat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وإلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والله الموفق والهادي إلى سبيل الله.